Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Herani dengan NIM S1S1220097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dataset dari California Housing Price from the Staples Repository. Nah, pertama-tama di sini kita mengimpor dulu datasetnya dengan import US, high, tarfal, dan clip. Nah, setelah diimpor, kita membuat program untuk menampilkan datasetnya. Nah, setelah kita membuat program untuk menampilkan datasetnya, di sini kita menampilkan dataset yang sudah dibuat programnya tadi. Nah, untuk datasetnya sendiri itu terdiri atas longitude, latitude, housing median age, total rooms, total bedrooms, population, household, median income, median house value, dan ocean proximity. Nah, kemudian kita melihat atribut-atribut dari masing-masing kolom yang ada pada dataset tersebut dengan housing info. Nah, pada keterangan di sini, data ini memiliki 20.640 entries, di mana untuk longitude dia itu mempunyai data 20.640, begitu juga dengan latitude, housing median, total rooms, dan juga untuk total bedrooms dia memiliki data 20.433, di mana ini adalah data yang bisa dibilang kurang dari kolom-kolom yang lain. Nah, setelah kita melihat masing-masing info dari kolom yang ada, kita melihat housing dari Ocean Proximity, nilainya dari Ocean Proximity. Nah, di sini untuk Ocean itu nilainya itu ada 9.136, kemudian ada Inland di 6.558, kemudian ada Near Ocean di 2.658, kemudian RB dan Island. Kemudian di sini kita melihat nilai dari table housing tadi dengan housing describe. Di sini ada nilai untuk count-nya, untuk main, STD, min 25%, 50%, 75%, dan max. Kemudian setelah itu kita bisa melihat diagram dari masing-masing kolom yang ada. Di sini untuk longitude-nya, di sini untuk latitude, kemudian ada housing median age, kemudian ada total rooms, ada total bedrooms, ada population, ada household, median income, dan median house value. Nah, kemudian setelah kita melihat semua data yang ada dan juga membuat diagramnya, selanjutnya itu kita membuat T-setnya, T-set dan transet. Nah, di sini kita mengimport numpy sebagai np, kemudian kita membuat fungsi split test. Nah, kemudian setelah kita membuat fungsi split transet, kita melihat panjang dari transet yang sudah ada. Dan di sini untuk panjang dari transetnya itu atau besar dari transetnya itu ada 16.512, dan untuk besar dari T-setnya itu ada 4.128. Nah, lanjut. Nah, di sini karena dataset dari host yang tadi itu tidak memiliki kolom pengenal, maka kita menambahkan atau menggunakan indeks baris sebagai ID-nya dengan cara membuat housing with ID. Dan di sini kita menambahkan indeksnya. Nah, kemudian jika kita menggunakan indeks baris sebagai pengidentifikasi yang unik, kita perlu memastikan bahwa data baru akan ditambahkan ke akhir kumpulan data dan tidak ada baris yang dihapus. Nah, jika ini tidak mungkin, maka kita dapat mencoba menggunakan fitur paling stabil untuk membuat pengenal unik. Misalnya saja garis lintang dan bujur suatu wilayah dijamin stabil untuk beberapa wilayah cipta tahun, sehingga kita dapat menggabungkannya menjadi sebuah ID, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, seperti ini housing with ID, housing yang itu tadi, dan latitude. Nah, Skilleteler juga ini menyediakan beberapa fungsi untuk membagi kumpulan data menjadi beberapa subset dalam berbagai cara-cara. Fungsi paling sederhana adalah trace test split, yang berfungsi cukup banyak sama dengan fungsi split trace test. Nah, dan dengan beberapa fitur tambahan. Pertama, ada parameter random state yang memungkinkan kita mengatur generator acak benih. Kedua, kita dapat meneruskan beberapa kumpulan data dengan jumlah baris yang sama, dan itu akan membaginya pada ini yang sama. Di sini, seperti yang dibilang tadi, kalau di scalar itu dia bisa membuat trend test split. Kemudian kita juga dapat mengatur random state-nya. Nah, sejauh ini kita telah mempertimbangkan metode pengambilan sampel secara acak murni. Metode ini umumnya baik jika dataset kita cukup besar atau terutama relatif terhadap jumlah atribut. Tetapi jika tidak, ada risiko besar memperkenalkan bias dalam pengambilan sampel. Ketika sebuah perusahaan survei memutuskan untuk menelpon 1.000 orang untuk mengajukan beberapa pertanyaan, mereka tidak hanya memilih 1.000 orang secara acak dari buku telepon. Mereka berusaha memastikan bahwa 1.000 orang tersebut mewakili seluruh populasi. Misalnya populasinya terdiri dari 51,3% perempuan dan 48,7% laki-laki. Sehingga survei yang dilakukan dengan baik di US akan berusaha mempertahankan rasio ini dalam sampel 513 perempuan dan 487 laki-laki. Ini disebut stratified sampling atau mengambil sampel berstrata. Nah, populasi dibagi menjadi subkelompok yang homogen yang disebut strata. Dan juga sampel yang tepat diambil dari setiap strata untuk memastikan bahwa dataset uji mewakili keseluruhan populasi. Jika orang yang menjalankan survei menggunakan pengambilan sampel secara acak murni, ada kemungkinan sekitar 12% bahwa sampel yang diambil akan condong secara signifikan. Misalnya kurang dari 49% perempuan atau lebih dari 54% perempuan. Dalam kedua kasus tersebut, hasil survei akan mengalami bias yang signifikan. Nah, maka dari itu misalnya kita berbicara dengan para ahli yang memberitahu kita bahwa pendapatan median adalah atribut yang sangat penting untuk memprediksi harga median rumah. Oleh karena itu, kita mungkin ingin memastikan bahwa set uji mewakili berbagai kategori pendapatan dalam seluruh dataset. Nah, karena pendapatan median adalah atribut numerik kontinu, kita perlu terlebih dahulu membuat atribut kategori pendapatan. Jika kita melihat histogram pendapatan median yang lebih dekat, atau seperti yang ditampilkan pada gambar sebelumnya, sebagian besar nilai pendapatan median berkisar antara 1,5 hingga 6, yaitu 15.000 sampai 60.000 dolar. Tetapi beberapa pendapatan median jauh melebihi angka 6. Nah, penting untuk memiliki jumlah instance yang cukup dalam dataset untuk setiap strata. Karena jika tidak, estimasi terhadap pentingnya suatu strata bisa menjadi bias. Ini berarti bahwa jumlah strata tidak boleh terlalu banyak dan setiap strata harus cukup besar. Nah, di sini kita buat histogram untuk pendapatan rata-rata dengan rentang 0, 1,5, 3,0, 4,5, dan 6. Kemudian kita melakukan stratified sampling berdasarkan kategori pendapatan tadi. Nah, untuk ini nih kita dapat menggunakan kelas stratified shuffle SIP dari Skilleteler. Di sini saya sudah jalankan tadi. Nah, kemudian untuk hasil dari value count yang sudah kita buat tadi itu yang pertama ada 0,3 di rentang yang satu, kemudian ada 0,114341 di rentang 5, kemudian 0,1176357 di rentang 4, 0,3189798 di rentang 2, kemudian 0,350533 di rentang 1. Nah, sekarang kita harus menghapus atribut income cat sehingga data kembali ke keadaan aslinya. Nah, di sini kita membuat program untuk menghapus atribut dari income cat tadi. Nah, setelah itu kita melakukan
Exploratory Data Analysis atau EDA. Sejauh ini, kita hanya melihat sekilas data untuk mendapatkan pemahaman umum tentang jenis data yang sedang kita manipulasi. Sekarang tujuan kita adalah menganalisis data lebih dalam. Pertama, pastikan kita sudah memisahkan set uji dan hanya mengeksplorasi set pelatihan. Jika set pelatihan sangat besar, kita mungkin ingin mengambil sampel eksplorasi agar proses manipulasi data menjadi lebih mudah dan cepat. Namun dalam kasus ini, dataset cukup kecil sehingga kita dapat langsung bekerja pada keseluruhan set pelatihan. Nah, di sini kita membuat dulu kopiannya dari hosting dataset. Kemudian kita dapat memvisualisasikan data geografis dari dataset tersebut dengan hosting plot, di mana X ini untuk longitude dan Y ini untuk latitude. Nah, ini untuk hasil dari plot yang sudah kita buat tadi. Nah, dalam gambar itu, kita sulit untuk melihat pola tertentu. Dengan mengatur opsi alpha ke 0,1, visualisasinya bisa menjadi jauh lebih jelas, terutama untuk melihat daerah kepadatan data yang tinggi. Dan di sini kita mengatur alpha ke 0,1 untuk melihat kepadatan atau melihat gambar yang lebih jelas dari wilayah tadi. Nah, dengan ini kita dapat melihat area dengan kepadatan tinggi, yaitu Bay Area di sekitar Los Angeles dan San Diego, serta garis panjang dengan kepadatan yang cukup tinggi di Central Valley, terutama di sekitar Sacramento dan Fresno. Otak kita sangat baik dalam mengenali pola dalam gambar, tetapi kita mungkin perlu menyesuaikan parameter visualisasi agar pola-pola tersebut lebih terlihat. Sekarang kita bisa melihat harga rumah. Radius setiap lingkaran mewakili populasi distrik. Sedangkan warna merah memiliki harga rumah. Opsi C, kita akan menggunakan peta warna bawaan opsi CMap bernama JET yang berkisar dari biru hingga merah. Nah, ini untuk program dari penjelasan tadi. Kemudian ini adalah gambar yang telah dibuat dari program tadi. Di sini ada median house value dengan yang tertinggi itu di warna merah, kemudian yang terendah itu di warna ungu, kemudian ini ada longitude dan latitude. Nah, gambar itu menunjukkan bahwa harga rumah sangat dipengaruhi oleh lokasi. Misalnya dekat dengan laut dan kepadatan populasi seperti yang mungkin sudah kita duga. Sebuah algoritma clustering dapat berguna untuk mendeteksi klaster utama dan menambahkan fitur baru yang mengukur kedekatan dengan pusat klaster. Selain itu, atribut kedekatan dengan laut atau ocean proximity mungkin juga berguna. Namun di California Utara, harga rumah di distrik pesisir tidak selalu tinggi, sehingga aturan ini tidak selalu berlaku secara sederhana. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari kolerasi antara data. Karena kumpulan data ini tidak terlalu besar, kita dapat dengan mudah menghitung koefisien kolerasi standar antara setiap pasangan atribut menggunakan metode CORE. Nah, di sini kita bisa membuat kolerasi standarnya untuk ocean proximity. Nah, di sini kita dapat melihat kolerasi dari masing-masing atribut yang ada dari median value, median income, ocean proximity, total rooms, ocean median, population, longitude, dan latitude. Nah, koefisien kolerasi yang berkisar dari min 1 hingga 1 ini, jika nilainya mendekati 1, itu berarti ada kolerasi positif yang kuat. Misalnya nilai median rumah cenderung naik ketika pendapatan median meningkat. Nah, bisa dilihat di sini untuk lebih jelasnya. Kemudian jika koefisien mendekati min 1, itu berarti ada kolerasi negatif yang kuat. Kita dapat melihat kolerasi negatif kecil antara latitude atau garis lintang dan nilai median rumah. Artinya harga rumah cenderung sedikit menurun ketika kita bergerak ke utara. Nah, terakhir koefisien yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada kolerasi linear. Nah, cara lain untuk memeriksa kolerasi antara atribut adalah dengan menggunakan fungsi scatter matrix dari Pandas yang membuat plot setiap atribut numerik terhadap atribut numerik lainnya. Karena saat ini terdapat 11 atribut numerik,
kita akan dapat membuat 11/2 yaitu 121 plot yang tidak akan muat dalam satu halaman. Oleh karena itu, kita fokus pada beberapa atribut yang paling penting yaitu yang memiliki kolerasi paling kuat dengan nilai median rumah. Nah, di sini kita bisa melihat kolerasi-kolerasi yang paling kuat dalam menentukan harga median rumah. Di sini ada median house value, median income, total room, housing median age, total room, dan value. Nah, diagonal utama dari kiri ke kanan bawah ini akan dipenuhi dengan garis lurus jika Pandas memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri yang tidak terlalu berguna. Oleh karena itu, Pandas menampilkan histogram untuk setiap atribut pada diagonal tersebut. Yang tersedia opsi lain, lihat. Nah, atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai median rumah adalah pendapatan median. Oleh karena itu, mari kita memproses scatter plot yang menunjukkan kolerasinya. Nah, di sini kita sudah membuat scatter plot untuk median house value, yang mana ini adalah media income-nya, kemudian ini adalah media house value-nya. Plot ini mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama itu kolerasi antara pendapatan median dan nilai median rumah memang sangat kuat. Kita dapat dengan jelas melihat tren naik dan titik data tidak terlalu tersebar. Nah, kedua, batas harga maksimum yang telah kita perhatikan sebelumnya terlihat jelas sebagai garis horizontal pada 500.000 US dollar. Namun plot ini juga mengungkapkan garis lurus lain yang kurang jelas seperti garis horizontal di sekitar 450.000 US dollar, garis lain di sekitar 350.000 US dollar, mungkin satu di sekitar 280.000 US dollar, serta beberapa lainnya yang di bawahnya. Kita juga mungkin ingin mencoba menghapus distrik yang sesuai untuk mencegah algoritma kita belajar memproduksi pola aneh dalam data ini, yang bisa menjadi artefak dari batasan harga atau kebijakan tertentu. Nah, setelah itu kita bisa bereksperimen dengan kombinasi atribut. Nah, kita telah mengidentifikasi beberapa keanehan dalam data yang mungkin perlu dibersihkan sebelum digunakan dalam algoritma machine learning. Selain itu, kita menemukan kolerasi menarik antara atribut, terutama dengan atribut target. Kita juga melihat bahwa beberapa atribut memiliki distribusi yang berat di ekor atau tail heavy distribution sehingga mungkin perlu ditransformasikan, misalnya dengan mengambil logaritma. Tentu saja setiap proyek akan memiliki tantangan yang berbeda, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Satu langkah terakhir sebelum menyiapkan data untuk algoritma machine learning adalah mencoba berbagai kombinasi atribut. Misalnya, jumlah total kamar di suatu distrik tidak terlalu berguna jika kita tidak tahu jumlah rumah tangga di sana. Yang lebih berguna adalah jumlah kamar per rumah tangga. Kemudian juga jumlah total kamar tidur juga kurang informatif jika tidak dibandingkan dengan jumlah kamar secara keseluruhan. Kemudian populasi per rumah tangga juga bisa menjadi kombinasi atribut yang menarik untuk dianalisis. Nah, di sini kita menganalisis dari room per household, kemudian bedroom per room, dan population per household. Kemudian juga sudah kita melihat lagi short matrix-nya dari hasil analisis tadi, di mana untuk median house value-nya itu 1 juta, kemudian median income-nya itu 0,87. Jadi ini adalah semua kolerasi dengan median house value. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau bedroom per room itu paling jauh lebih berkolerasi dengan nilai median rumah dibandingkan dengan jumlah total kamar atau kamar tidur. Tampaknya rumah dengan rasio kamar tidur atau kamar yang lebih rendah cenderung lebih mahal. Jumlah kamar per rumah tangga juga lebih informatif dibandingkan dengan jumlah total kamar di suatu distrik. Jelas bahwa semakin besar rumahnya, semakin mahal harganya. Tapi eksplorasi ini tidak harus penuhnya menyeluruh. Tujuannya adalah untuk kita memulai dengan langkah yang tepat dan dengan cepat mendapatkan wawasan yang akan membantu kita membuat prototipe awal yang cukup baik. Namun ini adalah proses iteratif
Nah, setelah kita memiliki prototipe yang berjalan, kita dapat menganalisis outputnya untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut dan kembali ke tahap eksplorasi ini. Kemudian setelah melakukan tahap eksplorasi, kita dapat menyiapkan data untuk algoritma pembelajaran mesinnya. Namun pertama-tama kita kembali ke set pelatihan yang bersih dengan menyalin train set sekali lagi. Kita juga memisahkan prediktor dan label karena kita tidak perlu menerapkan transformasi yang sama pada prediktor dan nilai target yang membuat salinan data dan tidak mempengaruhi train set. Nah, setelah kita membuat pelatihan yang bersih, kita dapat melakukan data cleaning. Sebagian besar algoritma pembelajaran mesin tidak dapat bekerja dengan fitur yang hilang. Jadi kita perlu buat beberapa fungsi untuk mengatasinya. Kita lihat sebelumnya bahwa atribut total Petrus memiliki nilai yang hilang beberapa. Jadi mari kita perbaiki hal ini. Kita dapat melakukannya dengan mudah menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada dropna, drop, dan fillna pada data frame. Di sini untuk cara-caranya yang dilakukan untuk meng-cleaning data. Di sini untuk yang dropna, kemudian ada untuk drop dan fillna. Nah, jika kita memilih opsi yang ketiga, yaitu yang fillna, kita harus menghitung nilai median pada training set dan menggunakannya untuk mengisi nilai hilang dalam training set. Nah, jangan lupa juga untuk menyimpan nilai median yang telah dihitung. Kita akan membutuhkannya nanti untuk mengganti nilai yang hilang dan test set saat mengevaluasi sistem kita. Serta saat sistem dijalankan secara langsung untuk mengisi nilai yang hilang dalam data baru, Skill dan menyediakan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang, yaitu Simple Footer. Berikut ini adalah cara menggunakannya. Pertama, kita membuat instance dari Simple Footer. Tentukan bahwa kita ingin mengganti nilai yang hilang dengan nilai median dari setiap atribut. Di sini kita membuat variable inputer, kemudian simple inputer. Nah, menggunakan median. Karena median hanya dapat dihitung berdasarkan atribut numerik, kita perlu membuat salinan data tanpa atribut text, ocean, proximity. Jadi di sini kita menghapus dulu atribut ocean proximity karena median ini hanya bisa dihitung berdasarkan atribut numerik. Nah, setelah itu, kita menghitung median dari setiap atribut dan menyimpan hasilnya dalam variabel instance statistik. Meskipun hanya atribut total bedrooms yang memiliki nilai yang hilang dalam dataset saat ini, kita tidak bisa memastikan bahwa data baru yang masuk ke sistem setelah sistem berjalan tidak akan memiliki nilai yang hilang. Oleh karena itu, lebih aman untuk menerapkan inputer ke semua atribut numerik agar sistem tetap robust dan dapat menangani data baru dengan baik. Di sini kita membuat inputer statistik. Kemudian di sini Hoshino median, nilai dari Hoshino median. Nah, sekarang kita dapat menggunakan inputer terlatih ini untuk mengubah set pelatihan dengan mengganti nilai yang hilang dengan median yang dipelajari. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya adalah array NumPy biasa yang berisi fitur-fitur yang telah ditransformasikan. Jika kita ingin meletakkannya kembali ke dalam pandas data frame, kita tinggal membuat variabel str untuk mendefinisikan data frame yang ingin ditampilkan. Kemudian selanjutnya, kita dapat melakukan penanganan atribut teks dan kategori. Nah, sejauh ini kita hanya membahas atribut numerik. Tetapi sekarang mari kita lihat atribut teks yang ada pada dataset tersebut. Nah, dalam kumpulan data ini hanya ada satu atribut ocean proximity yang merupakan teks dan kategorikal. Mari kita lihat nilainya untuk 10 contoh pertama. Jadi ini adalah isi dari ocean proximity, di mana itu ada inland, near ocean, satu ocean, near bay, dan yang lainnya juga ocean. Nah, teks ini bukan sekedar teks sembarang. Ada sejumlah nilai yang terbatas dan masing-masing mewakili suatu kategori. Oleh karena itu, atribut ini disebut sebagai atribut kategorikal.
Nah, sebagian besar algoritma machine learning lebih suka bekerja dengan angka, sehingga kita perlu mengonversi kategori ini dari teks menjadi angka. Untuk melakukan konversi, kita bisa menggunakan kelas ordinal encoder dari scikit-learn. Nah, di sini kita mengimport ordinal encoder dari scikit-learn untuk mengonversi nilai kategorikal menjadi angka. Nah, setelah dikonversi, dia akan menjadi seperti ini. Menjadi array 1, 4, 1, dan seterusnya. Nah, kita dapat memperoleh daftar kategori menggunakan variabel instant categories. Variabel ini berisi daftar array 1D yang mewakili kategori untuk setiap atribut kategorikal. Dalam kasus ini, karena hanya ada satu atribut kategorikal, maka kategoris akan berisi satu array dalam sebuah daftar. Nah, untuk kategorisnya itu berisi ini, ocean, inland, island, nearby, dan near ocean. Nah, salah satu masalah dengan representasi ini adalah bahwa algoritma machine learning akan mengasumsikan bahwa dua nilai yang berdekatan lebih mirip dibandingkan dengan dua nilai yang lebih jauh. Nah, dalam beberapa kasus, asumsi ini dapat diterimanya. Misalnya untuk kategori yang memiliki urutan seperti bad, average, good, dan excellent, namun hal ini tidak berlaku untuk kolom ocean proximity karena kategori 0 dan 4 bisa lebih mirip dibandingkan dengan kategori 0 dan 1, meskipun secara numerik jaraknya lebih jauh. Nah, untuk mengatasi masalah ini, solusi yang umum digunakan adalah dengan membuat satu atribut binar untuk setiap kategorinya. Misalnya, satu atribut yang bernilai 1 jika kategori adalah 1A ocean dan 0 jika tidak, dan satu atribut yang bernilai 1 jika kategori adalah inland dan 0 jika tidak, dan seterusnya. Nah, teknik ini disebut white-hot encoding karena hanya satu atribut yang akan bernilai 1 hot, sementara atribut lain bernilai 0 atau cold. Atribut baru ini terkadang disebut juga sebagai dummy attributes. Nah, scikit-learn menyediakan kelas one-hot encoder untuk mengonversi nilai kategorikal menjadi vektor one-hot. Nah, di sini kita mengimport one-hot encoder dari from scikit-learn processing untuk mengubah datanya menjadi 1 dan 0. Nah, perhatikan juga bahwa output dari one-hot encoding adalah Scipy sparse matrix bukan NumPy array. Ini sangat berguna ketika kita memiliki atribut kategorikal dengan ribuan kategori. Setelah one-hot encoding, kita akan mendapatkan matriks dengan ribuan kolom di mana sebagian besar elemennya adalah 0 kecuali satu elemen yang bernilai 1 per baris. Nah, menyimpan banyak angka 0 dalam memori akan sangat boros, sehingga sparse matrix hanya menyimpan lokasi elemen yang tidak bernilai 0. Nah, kita dapat bisa menggunakannya seperti array 2 dimensi biasa, tetapi jika kita benar-benar ingin mengonversinya menjadi NumPy array, kita panggil saja metode toArray. Nah, di sini kita mengubahnya menjadi NumPy array dengan metode toArray. Sekali lagi, kita bisa mendapatkan daftar kategori menggunakan variabel insert kategori. Jadi, kita bisa mendapatkan lagi daftar kategori yang sudah dibuat tadi menggunakan insert kategoris dari encoder. Kemudian selanjutnya kita masuk ke transformator khusus. Meskipun scikit-learn menyediakan banyak transformer yang berguna, kita mungkin perlu menulis transformer kostum sendiri untuk tugas seperti pembersihan data khusus atau menggabungkan atribut tertentu. Agar transformer kita dapat bekerja dengan lancar dalam ekosistem scikit-learn, kita cukup membuat sebuah kelas dengan 3 metode utama, yaitu yang pertama feed, kemudian transform, dan feed transform. Selain itu, kita dapat menambahkan base estimator sebagai kelas dasar dan menghindari args serta quarks dalam konstruktor. Kita akan mendapatkan dua metode tambahan, yaitu getParams dan setParams. Kedua metode ini berguna untuk tuning hyperparameter secara otomatis. Nah, sebagai contoh berikut ini adalah transformer kecil yang menambahkan atribut gabungan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini adalah penulisan data khusus yang dimana telah tadi kita bahas. Nah, dalam contoh ini, transformer memiliki satu hyperparameter yaitu add bedrooms per room, yang secara default disetel ke true, karena biasanya berguna untuk memberikan nilai yang default yang masuk akal. Nah, hyperparameter ini memungkinkan kita untuk
untuk dengan mudah mengevaluasi apakah mendapatkan atribut tersebut membantu model machine learning atau tidak. Nah, secara lebih umum, kita bisa menambahkan hyperparameter untuk mengontrol langkah-langkah proses data yang tidak sepenuhnya kita yakini efektivitasnya. Nah, selanjutnya itu ada feature scaling. Nah, salah satu transformasi paling penting yang perlu kita terapkan pada data adalah feature scaling. Sebagian besar algoritma machine learning tidak bekerja dengan baik jika atribut numerik dalam skala yang sangat berbeda. Contohnya pada dataset perumahan, total jumlah kamar berkisar antara 6 hingga 39.320. Kemudian media income hanya berkisar antara 0 hingga 15. Perbedaan skala yang besar ini dapat menyebabkan model kesulitan belajar dengan baik. Namun scaling target biasanya tidak diperlukan, kecuali jika model yang digunakan sensitif terhadap skala target, seperti dalam regresi tertentu. Kemudian kita ke transformation pipelines. Seperti yang dapat kita lihat, ada banyak langkah transformasi data yang perlu dijalankan dalam urutan yang benar. Untungnya Skitchlearn menyediakan kelas pipeline untuk membantu urutan transformasi tersebut. Berikut ini adalah alur kerja kecil untuk atribut numerik. Nah, bisa dilihat di sini untuk transformation pipelines. Di sini dia menginput inputer, kemudian address header, dan std scalar. Nah, konstruksi pipeline ini menerima daftar pasangan name atau estimator yang menentukan urutan langkah-langkah dalam pemeriksaan data. Dan setiap estimator kecil yang terakhir harus merupakan transformer, harus memiliki metode fit transform. Nama pada pipeline dapat berupa apa saja, asalkan unik dan tidak mengandung double underscore. Nama ini akan berguna nantinya saat melakukan hyperparameter tuning. Nah, saat kita memanggil metode fit pada pipeline, plan akan memanggil fit transform secara berurutan pada sebuah transformer. Output dari setiap langkah akan digunakan sebagai input untuk langkah berikutnya, hingga mencapai estimator terakhir yang kemudian akan dipanggil dengan fit. Nah, pipeline memiliki metode yang sama dengan estimator terakhirnya. Jika estimator terakhir adalah standard scalar yang merupakan transformer, maka pipeline akan memiliki metode transform yang menerapkan semua transformasi ke data secara berurutan. Pipeline juga memiliki fit transform yang merupakan metode utama yang digunakan. Nah, sejauh ini, kolom numerik dan kategori telah ditangani secara terpisah. Nah, akan lebih praktis jika kita memiliki satu transformer yang dapat menangani semua kolom dan menerapkan transformasi yang sesuai untuk setiap jenis kolom. Nah, pada Skitchlearn versi 0,20 diperkenalkan kolom transformer yang memungkinkan hal ini. Dan yang lebih baik lagi, kolom transformer dapat bekerja dengan pandas data frame. Jadi ini adalah contoh dari kolom transformer. Nah, pertama kita mengimpor kelas kolom transformer. Selanjutnya kita mendapatkan daftar nama kolom numerik dan kategori. Nah, kemudian kita membuat sebuah kolom transformer. Kemudian konstruktor kolom transformer membutuhkan daftar tuple, di mana setiap tuple berisi nama transformer, objek transformer, dan daftar nama kolom yang akan diterapkan transformer tersebut. Dalam contoh ini, kita menentukan bahwa kolom numerik akan diubah menjadi nom pipeline yang telah kita buat sebelumnya, sedangkan kolom kategori akan diubah menggunakan one hot encoder. Nah, setelah itu kita menerapkan kolom transformer ke data housing. Sehingga setiap transformer akan diterapkan pada kolom yang sesuai dan hasilnya akan digabungkan pada sumbu kedua. Transformer yang digunakan harus menghasilkan jumlah baris yang sama agar dapat digabungkan dengan benar. Perlu diperhatikan bahwa one hot encoder mengembalikan sparse matrix, sedangkan nom pipeline mengembalikan dense matrix. Jika ada kombinasi sparse dan dense matrix, kolom transformers akan memperkirakan kepadatan matriks akhir atau rasio sel yang tidak bernilai 0 dan mengembalikannya sparse matrix jika kepadatannya lebih rendah dari batas yang ditentukan. Nah, dalam contoh ini hasil akhirnya adalah dense matrix. Dengan demikian kita telah berhasil membuat pipeline processing dan dapat menangani seluruh data housing dan menerapkan transformasi yang sesuai pada setiap kolomnya. Kemudian ada select and train model. Nah, di sini kita mulai melihat dan melatih model. Kemudian ada training and evaluation on the training set. Nah, di sini kita
melatih model regresi linear terlebih dahulu seperti yang kita lakukan di bab sebelumnya. Jadi ini adalah model linear regression. Kemudian di sini kita masukkan datanya. Nah, meskipun prediksinya tidak sepenuhnya akurat pada data ini, misalnya prediksi pertama adalah hampir 40%. Mari kita ukur RMSI model regresi ini di seluruh kereta mengatur menggunakan fungsi mean squared error atau skitchlearn. Nah, di sini kita mengatur menggunakan mean squared error dari skitchlearn dengan hasil amplitude 64,8627,87390018745. Ini memang lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi jelas bukan skor yang baik. Sebagian besar nilai median hosting values berada dalam kisaran 120.000 hingga 265.000, sehingga kesalahan prediksi rata-rata sebesar $68,628. Terasa kurang memuaskan. Ini adalah contoh model yang mengalami underfitting terhadap data pelatihan. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba menambahkan fitur tambahan seperti log dari populasi. Tetapi sebelum itu, kita coba model yang lebih kompleks untuk melihat bagaimana hasilnya. Kali ini kita akan melatih sebuah decision tree regressor, yaitu model yang cukup kuat dan mampu menemukan hubungan nonlinear yang kompleks dalam data. Nah, di sini karena kita mencoba untuk menggunakan decision tree regressor karena menggunakan mean squared error tidak terlalu baik hasilnya. Nah, didapatkan di sini tidak ada kesalahan sama sekali. Mungkin ini adalah metode yang sempurna, tetapi juga jauh lebih mungkin bahwa model tersebut telah terlalu cocok dengan data. Bagaimana kita bisa yakin? Ya seperti yang kita lihat sebelumnya, kita tidak ingin menyentuh set pengujian sampel, kita siap untuk menunjukkan model yang kita yakini. Jadi kita perlu menggunakan bagian dari set pelatihan untuk pelatihan dan sebagian untuk validasi model. Kemudian selanjutnya ada better evaluation using cross validation. Nah, salah satu cara untuk mengevaluasi model decision tree adalah dengan menggunakan fungsi train test split untuk membagi training set menjadi training set yang lebih kecil dan validation set. Kemudian kita melatih model dengan training set yang lebih kecil dan mengevaluasinya menggunakan validation set. Meskipun metode ini cukup efektif, masih ada cara yang lebih baik. Nah, alternatif yang sangat bagus adalah menggunakan fitur keyword cross validation dari skitchlearn. Dengan metode ini, dataset akan dibagi secara acak menjadi 10 subset terpisah yang disebut false. Model decision tree kemudian akan dilatih dan dievaluasi sebanyak 10 kali, di mana pada setiap iterasi satu fault digunakan sebagai validation set, sementara 9 fault lainnya digunakan untuk pelatihan. Hasil akhirnya adalah sebuah array yang berisi 10 skor evaluasi yang memberikan gambaran lebih akurat tentang kinerja model dibandingkan hanya menggunakan satu train test split. Bisa dilihat di sini yang menggunakan train test split. Ini untuk skornya, mean, dan standard deviation. Ini tidak terlihat buruk, bahkan kinerjanya tampak lebih buruk dibandingkan model linear regression. Dengan menggunakan cross validation, kita tidak hanya mendapatkan perkiraan performa model, tetapi juga ukuran seberapa presisi estimasi tersebut. Nah, model decision tree ini memiliki skor sekitar 71,049 dengan selisih sekitar 2.439. Nah, jika kita hanya menggunakan satu validation set, kita tidak akan mendapatkan informasi ini. Namun cross validation memiliki kelemahan, yaitu harus melatih model beberapa kali sehingga bisa menjadi mahal secara komputasi dan tidak selalu memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian mari kita hitung skor yang sama untuk model linear regression untuk memastikan perbandingan yang lebih akurat. Nah, betul sekali model decision tree memiliki atau mengalami overfitting yang sangat parah sehingga kinerjanya lebih buruk dibandingkan linear regression. Nah, sekarang kita coba satu metode terakhir yaitu random forest regressor. Random forest bekerja dengan cara melatih banyak decision tree pada subset acak dari fitur dan kemudian merata-ratakan prediksi mereka. Membangun model di atas banyak model lain disebut ensemble learning, dan teknik ini sering digunakan untuk meningkatkan performa algoritma machine learning lebih jauh lagi.
Nah, ini untuk langkah-langkah dalam random forest regressor, di mana kita mengimport random forest regressor dari scikit-learn, kemudian kita memanggil random forest regressor, kemudian untuk bitnya itu kita memasang housing preferred dan housing labels, kemudian kita memasang main square error. Nah, untuk hasilnya itu dia di 18687,386. Ini untuk scores mean dan standard deviation-nya. Dalam hal ini jauh lebih baik. Random forest terlihat sangat menjanjikan, namun perlu diperhatikan bahwa skor pada set pelatihan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan set validasi, yang berarti model masih mengalami overfitting terhadap set pelatihan. Kemungkinan solusi untuk overfitting adalah menyederhanakan model, membatasinya, atau mendapatkan lebih banyak data pelatihan. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang random forest, sebaiknya kita mencoba berbagai model lain dari berbagai kategori algoritma machine learning. Nah, selanjutnya kita ke fine-tune your model. Dan kita mengasumsikan bahwa kita sekarang sudah memiliki daftar pendek model yang menjanjikan. Kita sekarang perlu menyempurnakan mereka dengan beberapa cara. Yang pertama ada grid search. Nah, salah satu opsi adalah menyesuaikan hyperparameter secara manual hingga menemukan kombinasi yang tepat. Namun ini akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan dan kita mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksplorasi banyak kombinasi. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan grid search CV dan scikit-learn untuk melakukan pencarian secara otomatis. Kita hanya perlu menentukan hyperparameter yang ingin diuji beserta nilai-nilai yang akan dicoba. Lalu grid search CV akan menggunakan cross validation untuk mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi nilai hyperparameter. Misalnya kode berikut ini digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk random forest regressor. Nah, dapat di sini hyperparameter itu random forest regressor. Nah, parameter grid ini memberitahu scikit-learn untuk pertama-tama mengevaluasi semua 3x4 sama dengan 12 kombinasi nilai HP parameter and estimators dan max feature yang ditentukan dalam dictionary pertama. Selanjutnya, grid search ini akan mencoba 6 kombinasi nilai hyperparameter dalam dictionary kedua, tetapi kali ini dengan hyperparameter bootstrap diatur ke false alih-alih true. Nah, secara keseluruhan, pencarian grid akan mengeksplorasi 18 kombinasi nilai hyperparameter untuk random forest regressor dan akan melatih setiap model 5 kali karena menggunakan 5-fold cross validation. Dengan kata lain, akan ada 90 proses pelatihan. Ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi setelah selesai kita dapat memperoleh kombinasi parameter terbaik dengan cara berikut. Nah, di sini kita dapat memperoleh kombinasi parameter dengan grid search based params. Kemudian juga kita dapat mendapatkan estimator terbaik secara langsung dengan grid search based estimator. Kemudian di sini untuk feature dan estimator dari forest regressor. Nah, dalam contoh ini solusi terbaik yang diperoleh dengan mengatur hyperparameter max feature ke-8 dan estimator ke-30. Nilai RMSE untuk kombinasi ini adalah 49,682 yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan skor yang diperoleh sebelumnya menggunakan nilai default hyperparameter. Kemudian ada randomized search. Pendekatan grid cukup baik ketika jumlah kombinasi hyperparameter yang dieksplorasi masih relatif sedikit, seperti pada contoh sebelumnya. Namun jika ruang pencarian hyperparameter sangat besar, lebih disarankan untuk menggunakan randomized search CV. Kelas ini bekerja hampir sama dengan grid search CV, tetapi alih-alih mencoba semua kombinasi yang mungkin, ia hanya mengevaluasi sejumlah kombinasi acak. Kemudian ada juga ensemble methods. Ensemble methods ini adalah dengan mencoba menggabungkan model-model yang memiliki performa terbaik. Hal ini mirip dengan bagaimana random forest bekerja lebih baik daripada masing-masing decision tree yang menyusunnya. Teknik ini sangat efektif terutama jika setiap model individu memiliki jenis kesalahan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi dalam membuat prediksi yang lebih akurat.
Kemudian ada analyze the best models and their errors. Nah, kita sering mendapatkan wawasan yang baik tentang masalah dengan memeriksa model terbaik. Misalnya, random forest regressor dapat menunjukkan kepentingan relatif masing-masing untuk membuat prediksi yang akurat. Nah, ini untuk skor kepentingannya. Nah, dengan informasi ini, kita mungkin ingin mencoba menghapus beberapa fitur yang kurang berguna. Misalnya, jika hanya satu kategori ocean proximity yang benar-benar bermanfaat, kita bisa mencoba menghapus kategori lainnya. Nah, selain itu, kita juga perlu menganalisis kesalahan spesifik yang dibuat oleh sistem kita. Cobalah kita memahami penyebab kesalahan tersebut dan cari cara untuk memperbaikinya, seperti menambahkan fitur tambahan, menghapus fitur yang tidak informatif, atau membersihkan data dari outlier yang dapat mengganggu hasil prediksi. Kemudian mengevaluate your system on the test set. Nah, setelah kita menyempurnakan model selama beberapa waktu, kita memiliki sistem yang berkinerja cukup baik. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi model akhir pada test set. Proses ini tidak memiliki langkah khusus, cukup ambil predictors dan label dari test set kita, kemudian jalankan full pipeline untuk mentransformasi data. Pastikan untuk mengambil transformer bukan fit transform karena kita tidak ingin menyesuaikan model dengan test set. Lalu, evaluasi model akhir menggunakan test set tersebut. Nah, dalam beberapa kasus, estimasi titik dari generation error mungkin tidak cukup untuk meyakinkan kita bahwa model siap diluncurkan. Misalnya, jika model baru hanya 0,1% lebih baik dari model yang sudah diprediksi, apakah peningkatan ini signifikan? Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa presisi estimasi ini, kita bisa menghitung 95% confidence interval untuk generalization error menggunakan Skippy Stats Interval. Ini akan membantu menemukan apakah peningkatan tersebut cukup signifikan untuk dipertimbangkan. Ini. Nah, jika kita telah melakukan banyak tuningan per parameter, biasanya performa model di dunia nyata akan sedikit lebih buruk dibandingkan dengan yang diukur menggunakan cross validation. Hal ini terjadi karena model telah dioptimalkan untuk bekerja dengan baik pada data validasi, tetapi mungkin tidak bekerja sebaik itu pada dataset baru yang belum pernah dilihatnya. Meskipun dalam contoh ini tidak terjadi, jika hal itu terjadi, kita harus menahan godaan untuk terus menyesuaikan beberapa parameter hanya demi mendapatkan hasil yang lebih baik di test set. Nah, karena perbaikan ini kemungkinan besar tidak akan berlaku secara umum pada data baru yang sesungguhnya. Sekarang masuk ke fase launch proyek di mana kita harus mempresentasikan solusi kita menyoroti apa yang telah dipelajari, apa yang berhasil dan tidak, serta asumsi dan batasan sistem. Nah, mendokumentasikan semuanya agar bisa digunakan kembali atau dikembangkan lebih lanjut, membuat presentasi yang jelas, menarik, menggunakan proses data yang efektif, dan pernyataan yang mudah diingat. Kemudian selanjutnya ada launch, monitor, dan mention system. Nah, sekarang saatnya berdasarkan solusi untuk produksi yang mencakup memoles kode agar lebih efisien dan terstruktur, menulis dokumentasi dan pengujian untuk memastikan model berjalan dengan baik, serta menyusun pelan processing dan prediksi dalam satu kesatuan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai prediksi harga rumah dalam tugas pengenalan pola. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.